Ya, pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di Sydney Football Stadium bersama rekan kami Jasmine Rahmadi yang tadi juga tentunya ikut memeriahkan dan mendukung timnas Indonesia di sana. Jasmine, silakan. Ya, selamat malam Ken Anda dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa saat ini kami masih mengabarkan dari venue tempat digelarnya pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Australia, yang ini adalah di Sydney Football Stadium, di mana saat ini tentunya pertandingan sudah usai begitu, dan dapat Anda lihat di layar bahwa saat ini seluruh penonton, baik itu supporter dari timnas Indonesia maupun timnas Australia, sudah mulai meninggalkan venue. Dan kita ketahui kan Anda juga pemirsa bahwa saat ini pertandingan sudah usai dengan skor timnas Australia ini unggul dibandingkan timnas Indonesia, yakni adalah skor 5-1. Tadi sangat menarik untuk melihat pertandingan tersebut kan Anda dan juga pemirsa, karena pada awalnya sebenarnya terlihat bahwa timnas Indonesia ini sempat sedikit unggul begitu, karena sempat hampir mencetak gol pada menit ke-14 namun gagal. Lalu Australia ini langsung balas dendam hal tersebut dengan mencetak gol beberapa kali di babak pertama, yakni adalah pada menit ke-17, ke-19, lalu ke menit 33, sehingga setelah babak pertama usai, posisinya ini adalah 3-0. 3 untuk timnas Australia dan 0 untuk timnas Indonesia. Lalu ketika babak kedua dimulai, tentunya pemain dari timnas Australia ini masih memanas, sehingga timnas Australia ini berhasil mencetak gol sekali lagi dan berhasil meraup 4 gol begitu. Namun tentunya timnas Indonesia tidak tinggal diam melihat hal ini, karena pada akhirnya salah satu peserta atau anggota dari timnas Indonesia ini berhasil mencetak gol, yakni adalah Komeni ataupun pemain dengan nomor punggung 10. Yang mana artinya ini memang dicetak pada menit-menit yang cukup krusial, ini adalah menit ke-77. Namun pada menit-menit terakhir, yakni pada menit ke-89, timnas Australia ini berhasil kembali mencetak gol, sehingga posisi akhir ini adalah 5-1, yakni adalah 5 untuk timnas Australia dan 1 untuk timnas Indonesia. Tentunya menarik sekali kan Anda untuk melihat hasil dari pertandingan ini, mengingat ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia ini berkolaborasi dengan terus kami sampaikan pula bahwa pada menit-menit terakhir atau pada menit-menit tambahan begitu, beberapa supporter timnas Indonesia ini sempat melakukan chanting ataupun yel-yel yang memanggil ataupun menyebutkan nama Sintayong beberapa kali begitu. Dan selain itu, setelah pertandingan usai pun timnas Indonesia ini sempat mengelilingi lapangan untuk menyapa sejumlah supporter yang berada di venue, dan memang dapat kami informasikan bahwa ini merupakan salah satu pertandingan yang dianggap krusial dan juga pemirsa, karena ini adalah partai ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu penentu apakah Indonesia ini dapat bersaing di Piala Dunia 2026 atau tidak, karena sebenarnya jika Indonesia ini berada di posisi 1 dan 2 klasemen C, ini artinya Indonesia akan otomatis masuk ke Piala Dunia 2026. Namun jika Indonesia berada di posisi 3 atau 4, ini akan masuk ke kualifikasi berikutnya, sementara 2 tim terbawah akan gugur. Lalu kita akan lihat bagaimana performa dari Indonesia di pertandingan berikutnya, yang mana Indonesia ini sudah dijadwalkan akan menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025 datang, di mana tentunya nantinya timnas Indonesia ini akan menjamu Bahrain, karena pertandingan ini akan digelar di Gelora Bung Karno, di mana artinya Indonesia ini akan menjadi tuan rumah. Apakah Patrick Kluivert ini masih akan tetap menggunakan strategi yang sama ataupun mengganti strategi, yang melihat strategi yang digunakan di pertandingan ini tidak cukup berhasil begitu, karena tidak membuahkan hasil kemenangan bagi timnas Indonesia? Coba kita lihat rekan Anda. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Oke, Yasmin, mungkin sedikit bisa digambarkan. Tadi usai pertandingan berakhir dengan kekalahan yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia, bagaimana situasi para supporter di sana? Lagu Indonesia Raya tetap berkumandang atau seperti apa, Jasmine? Ya, tentunya jika digambarkan ke anak, kekecewaan itu terlihat sekali di antara supporter timnas Indonesia jika dibandingkan dengan situasi saat timnas ini atau saat pertandingan ini belum dimulai begitu. Timnas Indonesia sangat semangat sekali melakukan yel-yel, melakukan chanting, bahkan juga menyanyikan lagu-lagu seperti Indonesia Pusaka. Namun ketika timnas
Indonesia dinyatakan kalah, tentunya para supporter ini masih terus menunjukkan dukungannya. Begitu terbukti ketika para pemain dari timnas Indonesia ini mengelilingi lapangan untuk menyapa para supporter. Ini masih terdapat banyak sekali supporter yang melambaikan tangan, begitu menyapa, dan terutama juga berterima kasih kepada salah satu pemain Indonesia yang berhasil mencetak gol di menit-menit krusial. Baik. Namun begitu, kekecewaan itu terlihat ketika para supporter dari timnas Indonesia ini melakukan chanting Sintayong, dan itu dilakukan berkali-kali. Tidak hanya ketika pertandingan ini masih berlangsung, bahkan pertandingan sudah selesai, itu juga masih melakukan chanting Sintayong, Sintayong begitu. Bahkan ketika Patrick Kluivert ini juga mengelilingi lapangan bersama dengan pemain dari timnas Indonesia, ini ada beberapa supporter dari timnas Indonesia yang bersorak-sorai ataupun mengolok-olok begitu. Artinya memang pada saat itu tadi Patrick Kluivert tidak disambut dengan baik oleh para supporter timnas Indonesia. Kenan. Baik, terima kasih Jasmine Rahmadi mengabarkan dari Sydney Football Stadium di Australia. Bung Peri, ini kekecewaan tidak bisa disembunyikan lah ya dari para supporter yang tentunya menonton langsung di sana. Bahkan nama Sintayong tadi disebutkan beberapa kali juga dilontarkan, di-mention di situ. Nah, kalau kita coba ulas, memang kalau kita bandingkan strategi yang digunakan oleh STY dan juga Patrick Kluivert ini seperti apa sih, Bung Peri? Kalau saya lihat tadi formasi dari Patrick Kluivert juga saya bingung. Dia pakai, aslinya dia juga suka dengan formasi 4-3-3 ataupun 4-3-2-1. Ya. Tapi ternyata begitu saya lihat kok ini formasi apa gitu. Jadi semua pemain itu oke lah, kita ingin bermain terbuka. Tapi semua aja jangan ingin bermain terbuka. Seperti Kevin Dix, Kevin Mercigers. Ya. Toh di sini ternyata kesalahan-kesalahan dari gol-gol dibuat oleh pemain belakang. Ternyata gol yang saya lihat tadi, gol kalau nggak salah 2-3 ya. 2-3 jelas banget kesalahan dari pemain belakang. Tidak ada improvisasi, tidak ada komunikasi. Yang selama ini kan posisi pemain belakang waktu zamannya era Sintayong gitu ya. Di situ kan ada Rizky Ridho, ada Jay, ada Perdong, dan ada si Sandy Walsh. Dan ini mereka kompak dan chemistry mereka ini udah punya. Nah, sedangkan Kevin Dix dengan Mel Hughes ini kan waktu tahun sebelum, waktu pertanding sebelumnya kan juga mereka datang juga mengalami cedera juga dua orang. Waktu Messi juga lawan Cina cedera. Terus Kevin Dix lawan Jepang cedera ya Bang ya. Ini sekarang juga Messi cedera. Ya kan? Jadi formasi yang udah ada nih saya minta kan formasi yang kuat di belakang ini kan Rizky Ridho. Ini 4 pemain ini udah kuat ini, udah punya chemistry. Ya. Kenapa harus diganti? Gitu. Tapi kalau kita bicara dengan formasi eranya Sintayong ini juga pelatih juga banyak yang bertanya ini bayang-bayang dari Sintayong nih, bener ya Bang ya gitu. Jadi berpikirnya begitu. Oke, baik Bung Peri. Kalau Bung Hensat seperti apa? Sebagai pecinta sepak bola juga kita pengen tahu testimoninya dan juga responnya melihat pertandingan tadi sore, Bung Hensat. Ya, kalau saya menilainya protesnya kurang ya. Jadi tim ini ya. Jadi pada saat penalti diberikan wasit kepada Australia, harusnya kita bisa protes lebih keras tuh karena memang ada tarik pemain Australia, tapi Nathan ya yang narik ya. Tapi bolanya kan gak ke situ. Bolanya sudah dibuang oleh Abang Jay keluar kotak penalti. Tapi kemudian pada saat cek VAR kemudian diberikan itu nggak ada protes yang lebih keras. Menurut saya harusnya memang dilakukan protes yang lebih keras. Tapi kalau kita lihat memang semua gol yang terjadi hari ini ketidakkompakan pemain belakang itu terlihat gitu ya. Tapi apakah kemudian ini membuat Kluivert kualitasnya langsung serta-merta di bawah Sintayong? Nah itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena ya memang dia baru mulai. Baru mulai dan komunikasi antar pemain belum terjadi. Dia juga belum kenal pemain-pemain secara mendalam. Memang ya saya mengerti juga nggak ada alasan lah. Kita maunya dia menang gitu kan. Ya betul kita juga pengen menang. Nah, tapi kita tunggulah sampai nanti Bahrain gitu ya. Kan kalau hitung-hitungan tadi kita di atas kertas kita bisa lah peringkat ketiga keempat ya. Dengan catatan kita menang lawan Bahrain dan kita menang lawan China. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa meraih kemenangan banyak gitu ya. Dan mudah-mudahan yang lain juga kalah banyak gitu. Bung Nigara, kita masih bisa terus memelihara asa, melihat peluang bagaimana Indonesia nanti di Piala Dunia 2026? Kalau saya selalu optimis. Kenapa? Karena saya ngalamin dari tahun 79 selalu gagal. Jadi kalau sekarang saya belum sudah pesimis, saya mundur tuh.
Saya jadi wartawan dari Desember 79 ngikutin tim nasional berbagai tipe. Semua gagal. Semua gagal. Ya. Gitu. Nah sekarang kalau saya terus gara-gara ini terus saya kandas, ya saya berhenti kalau gitu. Gak usah jadi Tapi wartawan dari lagi. setiap gitu. kegagalan itu kan ada pelajaran Pasti, yang bisa pasti. diambil. Ada. Termasuk dari pertandingan ini Bung Betul. Nigara. Apa Nah, yang menjadi tadi- poin-poin pembelajaran tadi, penting? Ya Ferry tadi udah ngomong, 4 pemain belakang ini sebetulnya udah punya chemistry yang baik gitu. Pikiran saya, ini sekali lagi nih, pikiran kita pengamat, wartawan, pencinta Ya, dengan pelatih beda. oke. Kalau kita nih mungkin bisa sama pikiran kita. Sintayong tuh nggak punya goal getter, nggak bisa bikin gol. Harusnya itu yang ditingkatkan gitu. Jangan ngerombak semua. Ini kan dirombak semua sama dia. Oke. Akibatnya ya kayak begini gitu loh. Sekali lagi saya tetap optimis. Saya tetap optimis minimal peringkat 3 kita bisa dapat. Oke. Jadi kalau miss dari peringkat 3, peringkat 4 bisa dapat. Karena apa? 3-4 masih bisa Ya. melanjutkan sampai ke playoff begitu. Nah sementara yang 2 terakhir udah gugur. Tetapi betul bahwa dengan kekalahan kita 5-1, sekarang kita Paling peringkat bawah. kita paling bawah. Kecuali Bahrain kalah. Ya. Kecuali Bahrain kalahnya kalah telak. Tapi saya tadi sih 0-0 tuh. Sampai menit 47 masih Oke, 0-0 oke. gitu. Itu yang jadi perkara gitu. Dan Jepang sendiri udah nggak punya animo apapun gitu. Nggak punya antusiasme untuk apapun. Kecuali lawan Indonesia. Oke. Kecuali Indonesia. Oke. Jadi kita ini seperti apa ya? Seperti kalau dibilang musuh bersama kita kayak bukan. Ya orang tuh seneng kalau menang lawan Indonesia. Iya, gitu. iya. Jadi itu perkara yang nggak Dianggap mudah. poin Artinya getter apa gimana, timnas Bang? cukup diperhitungkan Dianggap dong. poin getter. Jadi kalau lawan Indonesia tuh kita mesti dapat poin gitu. Jangan-jangan begitu. Lawan Joker ya. Bisa Tapi jadi. sisi positifnya Bisa berarti jadi. timnas Indonesia termasuk tim yang diperhitungkan dong, Bung Nigara. Diperhitungkan tuh udah menang. Oke. Berarti kita tim elit dong. Iya dong. Tapi Bung Peri begini, melihat bagaimana strategi yang dibawa oleh Patrick Kluivert. Kalau kita lihat ini kan banyak bermain terbuka ya. Oke, bagus. Tapi pertahanannya rapuh. Ya. Ini yang mana yang lebih menguntungkan begitu? Nah, sebelum dijawab Oke, ini, oke, Bung Nigara. sebetulnya gini, sebetulnya ini juga sekali lagi bukan hiburan, tetapi fakta. Saya ngomong fakta. Kata teman-teman, lu ngomongin nostalgia, terus bukan soal nostalgia, ini soal fakta. Brazil kurang apa juara dunia 5 kali? Oke. Kalah tuh semifinal 7-1 nggak tanggung-tanggung sama Artinya Jerman apa, Bung di Nigara? rumahnya. Oke. Jadi kalau kita kalah 5-1 ya biasa aja. Brazil main di rumah sendiri semifinal Piala Dunia Ya. kalah tuh 7-1 Oke. lawan Jerman. Jerman. Oke. Terus mau apa? Itulah. Jadi sepak bola itulah yang Itulah nggak sepak boleh, bola. yang nggak boleh kita kalah kita ngamuk, itu yang nggak boleh. Itu yang kita harus belajar Ya, bersama, para betul. pecinta sepak bola Indonesia. Betul. Bung Peri, gimana tadi Jadi olahraga? yang diterapkan oleh Patrick Kluivert karena dia seorang penyerang, ya, yang pastinya dia pasti dia bermain terbuka dan menyerang secepatnya dibuat gol. Beda dengan Eren Sintayong banyak bermain di bertahan. Tapi setidaknya coach dari Patrick Kluivert ini bisa mengkombinasikan bagaimana kita harus bertahan untuk menyerang. Pada saat kita menyerang untuk bertahannya, counter attack ini harus bagaimana untuk pertahanan. Dari transisi dari bertahan ke menyerang. Nah kalau kita lihat dari transisi dari bertahan ke menyerang ini kayaknya nggak ada koordinasinya, nggak ada kombinasi kerja dari bawah. Kalau kita lihat ya kita bukan menyanjung coach Sintayong tidak ya. Kalau Sintayong dia main dari build up-nya itu udah enak dilihatnya. Tadi oke lah dari babak pertama 10 menit kalau nggak salah ya Bang ya. Ya. Itu dia main enak dilihatnya. Ya, Enak Sintayong menguasain 5 bolanya. tahun. Iya. Ini satu hari. Makanya saya bilang tidak ada yang namanya seorang pelatih itu dalam satu hari pegang tim itu bagus. Oke. Ya, sedangkan yang sudah lama belum tentu juga Tapi bagus. kita Oke, tuh gimana ngurung Bung loh. Hensat? Iya. Kita ngurung pertahanan Australia. Iya di loh. babak pertama Bang, di babak menit pertama. Babak kedua, Ya. tapi memang begitu nembus lewat pertahanan kita langsung kebobolan. Begitu Oke. satu gol tercipta Langsung tuh buyar. terus-terusan. Itu Belanda lawan Jerman final 74 Piala Dunia. Hampir Jerman sama. dikurung. Nah. Begitu counter attack jalan. Oke. Banyak contoh pembelajaran yang mungkin bisa diambil lah Harus, ya dari harus. pertandingan-pertandingan yang ada. Kita akan masih bahas lagi pemirsa mengenai apa yang kemudian sudah berlangsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia. Usai jeda kami kembali untuk Anda.